Oleh karena itu mari kita memuji Allah dan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat-surat pendek, yaitu Quran surat Al-Lahab atau disebut juga surat Al-Masad. Jadi surat Al-Lahab ini terkenalnya, kalau nggak Al-Lahab, Al-Masad, turun di Mekah, surat yang ke-111. Berkaitan dengan surat Al-Lahab ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajak saudara-saudaranya untuk memeluk agama Islam, untuk mengesahkan Allah. Ayatnya kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna hartanya dengan apa yang dia lakukan. Kasab itu yang dia usahakan. Saya selana rangga talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Allah itu artinya yang bergejolak. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, begitu pula dengan istrinya yang pembawa kayu bakar. Ijidha hablum min masad, di lehernya ada tali sabut. Kalau di Sunda itu sabut dari kala itu. Sabut. Kemudian dipintal. Al-masad itu artinya ditali yang panjang, terus diputar-putar jadi kayak tambang. Jadi itu kuatan biasa loh, walaupun dari sabut. Buat ngikut apa aja kuat. Di ayat ini turun ketika Nabi Muhammad oleh Allah disuruh mengajak saudara-saudaranya untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi naik ke Jabal dan mengajak saudaranya dikumpulkan gitu. Baik saudara-saudaraku, kumpul, saya ada perlu gitu. Kemudian kita Allah mengajak saudara-saudara untuk beriman. Tiba-tiba seorang pamannya namanya Abu Uzza begini, tabban laka hadza ad'autana ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, apakah kau mengumpulkan kami ini untuk hal yang begini gitu. Celaka engkau Muhammad. Tabban. Jadi yang mengucapkan tabban yang pertama itu sebetulnya Abu Lahab, Abu Uzza namanya Abu Uzza dia. Jadi kamu tuh ngumpulin buat begini, itu celaka ya Muhammad gitu. Si Abu Uzza ini atau Abu Lahab ini itu pamannya Rasulullah. Jadi pamannya ini dengan bapaknya Muhammad itu satu bapak, beda ibu. Jadi emang ya Bu ya, ibu itu menentukan gen keturunan seseorang. Hanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau mau cari keturunan yang baik, cari tanah yang baik. Arti tanah di sini tanah yang subur, yang baik, yang bagus. Artinya apa Bu? Rahim.
Rahim adanya di perempuan. Yang walau bapaknya baik, kalau yang nggak baik itu sangat berpengaruh sekali. Abu Lahab ini dengan bapaknya Rasulullah Abdullah itu sama bapak, tapi berbeda ibu. Kalau Abdullah ini ibunya Fatimah bin Umair Al-Mahzumiyah. Fatimah binti Umair Al-Mahzumiyah. Golongan orang yang hormat gitu. Kalau Abu Lahab dari Bani Zaiyah, dia juga terhormat, tapi beda apa ya? Beda kemuliaan gitu. Nah, ketika Abu Lahab mengatakan Taban laka lihat ada ya Muhammad, itu dalam satu riwayat. Jadi Rasulullah mengumpulkan saudara-saudaranya dulu. Kadang kita kalau mau berdakwah ngajak sesuatu kan saudara dekat dulu ya Bu ya, sebelum ke orang lain ya. Di riwayat lain mengatakan Rasulullah apa ya, gede gitu, kumpul gitu Bu. Ada gubernur kalau sekarang mah, ada camat, lurah-lurah semua gitu. Jangan ada gubernur. Karena kita analogikan seperti itu aja ya. Dikumpulkan, diajak beriman mereka kepada Allah, maka yang pertama menentang pamannya sendiri. Padahal yang lain lagi dengerin gitu. Yang lain lagi dengerin, mungkin ada yang tertarik juga, mungkin ada yang pengen juga. Tapi ketika Abu Lahab mendengarnya, itu yang lain jadi takut. Karena Abu Lahab ini punya nama, punya kekayaan, punya pengalaman luar biasa. Kemudian Abu Lahab mengatakan, kadzabta, bohong engkau Muhammad, sahir engkau Muhammad, tukang sihir. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad mengajak para pejabat ini datang ke tempat jamuannya Rasulullah, Rasulullah itu cuma menyediakan satu kambing bakar lah atau guling lah gitu. Terus dia mengatakan begini, ya Muhammad, apakah ini bakal cukup? Sedangkan kami itu kalau makan kambing satu, Bu, kalau orang Arab makan kambing satu. Kalau kita satu dibagi untuk 50 orang potong kecil-kecil ya. Mereka satu kambing satu nampak satu. Agak panas itu ya. Kita mainkan cerek satu-satu ini ya Bu ya. Sama kalian udah punya darah tinggi. Darah tinggi nggak makan, harus cuil. Padahal sebetulnya enggak darah tinggi itu dari kambing itu. Enggak Bu, nah katanya Bu saya takut. Cuma udah mindset kalau orang gitu. Orang Arab nggak darah tinggi Bu, makan kambing satu. Iya. Darah tinggi. Di sini nggak. Tapi sebetulnya Allah ingin menunjukkan kemujizatannya kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika satu kambing itu dihidangkan satu, nasinya mungkin yang lumayan agak banyak. Kemudian apa yang terjadi sampai mereka kenyang, itu daging berkurangnya hanya sedikit. Berkurangnya sedikit. Itulah yang namanya makanan berkah itu. Sedikit tapi cukup orang banyak. Kalau ibu punya hajatan, nyiapin 100 porsi, yang datang 12 porsi cukup, itu namanya. Ibu makan sedikit di Ramadan buka puasa, tapi kuat baca Quran, bisa. Padahal mama 3 sawan kenyang, itu namanya makan berkah. Sedikit tapi berlimpah kebaikannya. Dibalik makan banyak tapi ibadahnya malas, satu makanan tidak berkah, ngantuk akhir. Di hari-hari biasa begitu kan,
pagi makan, jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi, siang apa ngemil, sore. Tapi ibadahnya tidak sebanyak Ramadan karena di Ramadan Allah janjikan bulan keberkahan. Sedikit makan tapi membuat ngaji tiap hari, benar nggak? Sedekah tiap hari. Tapi di bulan lain, aduh kalau ngaji seminggu 3 kali aja udah ngos-ngosan. Makan banyak. Ramadan barokah. Kalau hajatan nyiapin 200-300 porsi, yang datang 100 porsi gak nyisa, yang kerja gak kebagian ini gak kebagian itu, pampring, itu namanya kurang barokah. Kalau habis hajat bumbu-bumbu masih banyak, beras masih sisa ada, padahal kita itu memperhitungkan itu habis, barokah. Ada sisa, pegawainya, saudaranya bawa semua sisa-sisanya, itu barokah. Saya menyaksikan sendiri, ada saudara orang tua, saudara ini kelihatan yang gak barokah itu bakhil biasanya, atau mereka hanya mengundang orang-orang tertentu saja yang punya jabatan, yang punya duit, tapi orang-orang bawah tidak diundang. Itu nggak barokah hajatnya. Lihat nanti dia persiapkan segini, nanti di luar yang dia juga ternyata habis, ternyata kurang, nanti akan ada hutang dan sebagainya. Maka kalau ibu hajat, niatkan karena Allah, undang semua orang, jangan kalah pilih. Jangan dipalah pilih, nanti nggak berkah makanannya. Kata Nabi. Jadi kalau undang orang, jangan seperti bawah diundang, orang fakir diundang, miskin diundang, yang menengah diundang, yang kaya diundang, semuanya barokah. Lanjut, karena satu kambing pun gak habis, maka si Abu Lahab mengatakan sahir. Ini sihir, gak mungkin satu kambing habisnya cuma sedikit, padahal biasanya satu kambing azabta dan sahir atau sihir. Maka turunlah ayat ini, tabat yada abi lahabil wa tab. Di satu riwayat lagi mengatakan bahwa Rasulullah datang kepada Lahab khusus Abu Lahab. Karena apa? Allah toh-tohan itu datang kepada Abu Lahab dengan tidak diketahui orang lain, karena takut nama Abu Lahab itu cemar. Rasulullah mengatakan begini kepada Abu Lahab, ya pamanku gitu, Abu Uzza, berimanlah kepada Allah. Saya tidak akan mengumumkan keimananmu di tengah-tengah masyarakat kalau kamu takut merusak namamu. Ya udah diam aja imannya gitu, Islamnya. Terus apa kata Abu Lahab? Di saat ini ada kambing. Kalau kambing ini beriman kepada engkau, aku akan mengikuti dia. Kemudian Allah bertanya kepada kambing tersebut, wahai kambing yang anak, siapa saya? Si kambing menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Si Abu Lahab kaget, wah ini masih dia, padahal dia berjanji, kalau kambing ini beriman kepada aku akan beriman. Dia punya jawaban lain setelah kenyataannya si kambingnya beriman kepada Rasulullah. Maka disebut Rasulullah itu tukang sihir. Itu awalnya dari si Abu Lahab. Maka dia menyebarkan berita itu seluruh negeri pelosok bahwa Muhammad itu tukang bohong, bahwa Muhammad itu sahir, tukang sihir. Sehingga si kambingnya ini dipatahkan kedua tangan dan kakinya. Semuanya kan 4 ya, patah-patah dia. Tambah kata si Abu Lahab ini, kamu celaka katanya gitu. Maka turunlah ayat ini. Itu jadi beberapa versi ya, riwayat yang ada yang datang kepada kita antara
sahabat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak berguna, tidak ada manfaatnya apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Karena kalau orang ajak Rasul di depannya Abu Lahab, kagak jadi masalahnya. Kenapa? Saking Abu Lahab itu punya kekuatan, baik kekuatan dengan secara jasad atau harta, dan dia juga berkuasa. Orang tuh bakal disiksa, orang itu bakal sengsara deh kalau nggak ngikutin Abu Lahab. Sekarang itu udah banyak ya. Kalau nggak ngikuti satu golongan, maka hanya akan dibuka, maka jalannya akan diturunkan. Terjadi aja sekarang. Seperti itulah Abu Lahab itu. Diembargo ekonomi orang itu, kamu nggak bakalan dapat berbuat daripada dan kita juga kan. Tapi karena dia punya kekuasaan, kamu nggak bakalan dapat jabatan B. Kamu akan bahwa engkau sudah melakukan korupsi kalau kamu tidak menurut saya. Begitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab zaman sekarang ini sedang makmur-makmurnya. Tidak tahu siapa, jangan seuzon ya ibu. Cuma jangan sampai kita tergerus oleh seperti itu. Kisah ini menunjukkan hanya Abu Lahab zaman dulu, ingin menunjukkan Abu Lahab zaman sekarang. Kata Allah, apa yang mereka lakukan dan upayakan itu tidak berguna, akan sia-sia, akan hancur, tidak bermakna, tidak bernilai di mata Allah. Istrinya pun begitu. Tunggal keliling kemana-mana. Muhammad begini. Bayangin aja dia ketua PKK seluruh Indonesia contohnya. Ketua apa seluruh ketua ini. Kemudian dipanggillah seluruh pejabat-pejabat untuk mengatakan Nabi Muhammad ini adalah pendusta, tukang sihir. Kan lama-lama orang juga akan apa ya? Iya. Saya juga lama-lama berita yang bohong yang diulang-ulang terus-menerus. Kata orang Barat ya Bu ya. Dulu di Amerika itu pernah ada menang seorang presiden. Kata mereka apa? Ketika berita itu diulang-ulang padahal itu bohong, maka masyarakat akan mengatakan itu berita yang benar. Begitulah zaman dulu Rasulullah ketika Abu Lahab beserta istrinya itu membuat berita yang bohong terus diulang-ulang. Ayat selanjutnya, saya selana talahab, dia akan masuk ke dalam api yang bergolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitu istrinya bawa kayu bakar. Tafsirnya berbeda-beda Bu. Ada yang mengatakan istrinya Abu Lahab itu saking pelitnya, kayu bakar pun dia bawa sendiri. Ada yang mengatakan bahwa istrinya Abu Bakar, Abu Lahab maksud saya, itu karena selalu membawa hal-hal yang buruk buat Rasulullah, baik beritanya maupun sikapnya. Beritanya itu omongannya, ya ibu, pengaruhnya itu semuanya merusak Rasulullah, maupun sikapnya. Dia itu di depan Masjidil Haram tiap hari itu bubarkan duri. Selain duri, kotoran-kotoran hewan, batu-batu yang tajam, kemudian diaurin aja karena tahu Rasulullah bakal ibadah di situ. Nah pulangnya Rasulullah bakal kena ya apa yang dia lakukan, kena gitu. Nah ini maka dia disinyalir dalam surat Al-Lahab ini, istrinya pembawa kayu bakar yang menyebarkan baik dengan sikapnya, yaitu fitnahan ataupun perbuatannya yang menyakiti Rasulullah.
suami istri ini sama, punya hati yang dengki, punya hati yang busuk hasut. Jadi mereka ingin membunuh karakter kepribadian Rasulullah. Jadi hasud itu kenapa seperti tak narol hatab, ya, seperti api memakan kayu bakar. Kenapa sih itu seperti api memakan kayu bakar? Karena saking buruknya akibat yang diakibatkan oleh hasud, oleh dengki. Abu Bakar sama istrinya ini dengki sama Rasulullah. Abu Lahab. Dari tadi saya kurang connect ya. Kenapa? Saya kalau periksa ke dokter kalau lagi flu itu kan pusing ya Bu ya. Pusing. Kenapa? Karena aliran udara, aliran darah banyak tersumbat. Karena di sini menyumbat, di sini tersumbat. Itu kalau pengemuk, saja susah. Itu juga menyumbat aliran-aliran ke atas. Maka itu yang membuat pusing. Dan kadang cara berpikirnya juga kurang connect. Air putih aja bisa. Saya disempurnakan oleh ibu diingatkan Abu Lahab gitu ya. Jadi orang yang itu mampu membunuh karakter seseorang. Itu psikologis manusia. Kalau nggak suka sama seseorang, ya ada orang itu bisa dia A bikin B gitu. Alah, nggak ada apa-apanya dia. Jadi orang yang tadinya harusnya didukung senang ya, gara-gara omongan dia orang jadi biasa ke orang itu. Kenapa? Karena hasudnya kita. Ketika mereka ngomong ke kita, dia mah ini Allah, cuma dia ngelakuin begitu tuh karena ada backing, karena ada itu. Orang yang lebih pintar dari dia, sehingga kita yang mendengarnya terpengaruh. Akhirnya kita tidak antusias dengan apa yang mereka miliki, yang dihasudin itu. Artinya emang orang yang hasud ini ingin membunuh karakter orang tersebut. Itulah hasud itu, bahayanya hasud itu. Kalau ada orang ke depan bisa, itu kan nggak seberapa. Jadi juga orang baru, yang sedang gitu. Kalau dibanding si Anu, pokoknya nggak suka aja. Seseorang yang lebih hasud. Orang tidak suka dengan apa yang diberikan oleh Allah nikmat kepada orang itu. Maka dia berusaha untuk membunuh karakter. Kita pesan ini si Anu ini, nggak usah. Situ kurang ini kurang si Anu aja. Mana kayak pokoknya kita dengan dia. Kita artinya membunuh karakter. Karakter orang itu kan hidup. Setiap manusia karakternya harus hidup. Siapa yang mampu membunuh, yang memerangi karakter yang baik, orang-orang hasud. Ada saudara keluarga kita nih, bagus. Harusnya dia berkembang kemampuannya. Gara-gara hasudnya seseorang ke dia, maka inilah sifat, sikap, perlakuan Abu Lahab dan istrinya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka orang lain berkembang kemampuannya, membunuh karakter seseorang itu hampir sama dengan Abu Lahab. Maka dia akan digabungkan sama Abu Lahab, orang-orang yang hasud itu. Malatal atau menyebar fitnah, ya, menyebar kerusakan, membuat Rasulullah hidupnya sakit, membuat Rasulullah hidupnya tersesat, membuat Rasulullah hidupnya menderita. Inilah karakter Abu Lahab. Dan yang paling mengenaskan, yang membuat menderita, tersiksa, sulit hidup Rasulullah itu adalah orang-orang terdekat sendiri. Ini tuh cerminan buat kita, Bu, bahwa kita itu nanti, bukan nanti sekarang juga, yang membuat kita itu susah
ya, susah, cerita, kecewa, itu orang-orang terdekat kita, bukan orang yang jauh dulu, orang terdekat kita. Tapi itu sudah biasa kata Allah. Itu hal yang biasa. Kita ambil pelajarannya dari itu. Fiji diha masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dital, dibakar. Di sini Abu Lahab itu diceritakan oleh ahli tafsir bahwa Abu Lahab ini disiksa oleh Allah secara mental dan secara lahiriah dan secara batiniah. Selain dia dibakar, dia juga dibakar oleh istrinya. Dibakar. Jadi yang membakar siapa? Orang terdekatnya. Jadi nanti Abu Lahab ini akan merasakan penderitaan yang luar biasa, lebih menderita dari secara lahiriah. Kalau orang dibakar kulit diganti lagi. Ini Abu Lahab ini dua komponen yang akan merusak, membakar hidupnya ini, dirinya. Pertama api neraka itu sendiri, kedua istrinya juga dililitkan kan ya, kemudian disuruh. Kata Abu Lahab, suamimu ini udah gak kenal lagi di neraka suaminya. Jadi istrinya dan api neraka itu sendiri yang akan menghancurkan Abu Lahab. Itu sekian tentang Abu Lahab. Pelajaran buat saya lagi yang tadi, yang akan menjadi menghalang, merusak, yang menyakitkan itu, yang mencegah kita tumbuh karakter kehidupan kita itu adalah orang-orang terdekat kita terlebih dahulu daripada orang lain. Lihat gimana Nabi Nuh, siapakah orang yang pertama menolak ketika diajak masuk ke dalam perahu, tapi syaratnya dia harus beriman pada Allah. Nabi Nuh, anaknya. Siapa juga Nabi Ibrahim yang mengusir Firaun dan yang tidak menghina dan merendahkan Tuhannya Allah, malah dia yang membuat tandingan Tuhan Allah itu sendiri. Ayahnya siapa namanya? Azar. Iya, Azar itu orang terdekat, yang orang jauh, orang terdekat kita. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, yang merendahkan kita, yang menghinakan kita, yang tidak mengikuti arahan atau ajakan kita, itu orang terdekat kita terlebih dahulu. Inna dzalika min azmil umur, kata Allah. Itu hal yang biasa, yang terlalu baperan. Kenapa ya saudara saya? Padahal saudara saya. Nggak usah ibu bilang begitu sekarang. Kenapa? Rasulullah aja orang yang paling terdekatnya, itulah yang membunuh karakter Rasulullah. Jadi kalau ada anak kita nggak patuh sama kita, contohlah Nabi Nuh. Apa yang padahal saya sudah tahajud, padahal saya sudah puasa, padahal sudah ini, anak saya kenapa ya? Itu tuh dari kami nazmil umur, itu tuh hal yang sudah jadi sebelumnya. Saudara, orang tua ada contohnya yang ingin bunuh kita. Anak ada contohnya mandi, kakak, adik, itu kan semuanya dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh-contoh itu supaya kita menjadi kokoh, kuat. Ternyata bukan saja itu tuh hal yang biasa. Jadi bagaimana tetap aja kita kokoh ke Allah, walaupun orang-orang sekitar kita menyakiti kita. Jangan lemah
semangat ketika mereka tidak mendukung kita. Tapi ada satu cerita, Bu. Cerita Abu Lahab ini, beliau ini akan diringankan siksa api nerakanya di setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Ini ada sejarah. Ketika Rasulullah SAW lahir di hari Senin pagi hari, si Abu Lahab ini sangat gembira, dia senang ponakannya lahir. Kata si Abu Lahab, Suaibah. Suaibah itu siapa, Bu? Suaibah aslinya. Tahu nggak Suaibah? Yang menyusukan Rasulullah. Iya. Yang menyusui Rasulullah. Dia ini hamba sahayanya Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, kata si Abu Lahab, Suaibah, kalau ponakanku lahir, tahu saya. Baik Tuan, ya namanya budaknya. Baik Tuan. Ketika Rasulullah lahir, Suaibah bilang begini, ya Tuan, ponakan Anda lahir seorang laki yang begitu tampan. Wah, sangat gembira luar biasa. Kata Abu Lahab, Allah membawa berita gembira. Saat ini aku bebaskan dari perbudakan. Jadi bebas dari budak. Suaibah itu gara-gara membawa kabar gembira Rasulullah lahir. Apa yang terjadi? Dia kafir, dia musuh Nabi. Dia melakukan hal-hal yang merusak, membunuh karakter Rasulullah. Tapi karena dia pernah merasakan kegembiraan di lahirnya Rasulullah SAW, maka Allah memberikan ganjaran di setiap hari Senin dia dibebaskan dari siksaan api neraka. Diringankan katanya para ahli tafsir begitu. Maka kita mendengar nanti yang menyusukan beliau siapa? Suaibah tadi yang jadi bekas budaknya Abu Lahab yang memberikan kita gembira kepada Abu Lahab tadi. Gimana dengan kita? Kita merasa gembira dengan kehadiran Rasulullah. Kita mengikuti ajaran Rasulullah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan terhindar dari api neraka. Ibu dari sini ikutin kajian kan, ikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika Abu Al-Ghifari atau Muaz bin Jabal, nanti saya lihat itu dia lagi sholat rajin, ditarik orang Rasulullah. Sini, kamu belajar Al-Quran, pahami artinya. Kemudian kata Rasulullah, kamu memahami satu ayat ini lebih baik daripada sholat 1000. Jadi kita sedang mencari sesuatu yang lebih nilainya. Nanti kalau kita mau sholat lagi setelah pulang dari sini, ya Bu ya, setelah kita mengikuti kajian, itu aja Bu ya, tidak panjang dan ayat dan pengetahuannya saya apa namanya